Perkenalkan, nama saya Gasta Tuan Rama dari Universitas Bangsa Surakarta, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menampilkan hasil observasi jaringan komputer di tempat kerja saya, yaitu PT Geometria Indonesia. Pertama, tujuan observasi adalah kita bisa mengetahui dan menganalisis mengenai sistem jaringan. Kedua, kita bisa mengidentifikasi alat-alat jaringan dipakai perusahaan. Yang ketiga, menambah silaturahmi dan juga dapat menjalani hubungan dengan instansi perusahaan. Berikut adalah profil PT Geometria Indonesia yang beralamat di Celuringan RT 1 RW 10 Telukan Grogol Sukoharjo, Jawa Tengah dengan kode pos 57552 yang dipimpin Kim Sojin atau biasa dipanggil Mr. Kim. PT Geometria Indonesia adalah perusahaan manufaktur perhiasan berkualitas standar internasional yang bahan baku digunakan seperti emas, perak, tembaga, berlian, dan batu mulia. Berikut adalah dasar dan prinsip jaringan komputer. Yang pertama, apa itu jaringan komputer? Kedua, prinsip kerja jaringan komputer. Tiga, jenis jaringan komputer. Empat, jenis topologi jaringan. Dan terakhir, istilah dan konsep penting. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama, LAN atau Local Area Network. Itu adalah menghubungkan komputer dalam jarak yang relatif dekat sehingga mungkin komputer berbagi data, file, dan sumber daya. WLAN atau Wireless Local Area Network sama seperti LAN, tetapi koneksi antar perangkat pada jaringan dibuat secara nirkabel. WAN atau Wide Area Network menghubungkan komputer di area yang luas seperti dari satu wilayah ke wilayah lain atau bahkan benua ke benua lain. Dan terakhir, MAN, kepanjangan dari Metropolitan Area Network, biasanya lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Itu biasanya kota dan entitas pemerintah biasanya memiliki dan mengelola MAN. Prinsip kerja jaringan. Pertama, sebuah komputer server berisi data dan juga informasi haruslah sudah siap untuk digunakan. Kedua, komputer klien nantinya akan melalui request informasi apa saja yang dibutuhkan. Ketiga, server akan merespon dengan cara melakukan pengiriman data. Saat ini komputer server akan berperan sebagai transmitter. Keempat, paket data, informasi, dan lainnya kemudian akan ditransmisikan melalui sebuah network, baik secara kabel maupun nirkabel. Kelima, apabila network menggunakan prinsip kerja peer-to-peer, maka paket data akan langsung ditransmisikan ke komputer user yang berperan sebagai receiver. 6. Apabila mengimplementasikan topologi tertentu seperti topologi star, maka sebelumnya paket data akan dipecah terlebih dahulu dengan menggunakan perangkat keras jaringan seperti hub, switch, breaker, dan juga router yang kemudian akan diteruskan ke lebih dari satu komputer klien yang menjadi receiver. Dalam proses transmisi, paket data akan melewati beberapa protokol dan juga lapisan atau layer seperti paket data dikirimkan oleh server melewati perangkat keras hingga sampai ke komputer klien. Jenis topologi jaringan yaitu topologi bus adalah ketika setiap node jaringan terhubung langsung ke kabel utama. Topologi ring
adalah salah satu topologi jaringan komputer di mana setiap komputer atau perangkat terhubung dalam bentuk lingkungan tertutup. Ketiga, topologi star, konfigurasi jaringan di mana setiap komputer atau node terhubung ke sebuah perangkat pusat atau bisa disebut hub atau switch. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer di mana setiap node atau perangkat dalam jaringan terhubung langsung dengan setiap node lainnya. Berikut istilah dalam konsep penting. Alamat IP ialah nomor unit yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Setiap alamat IP mengidentifikasi jaringan host perangkat dan lokasi perangkat pada jaringan host. Router, perangkat fisik atau virtual yang mengirim informasi yang terkandung dalam paket dan di antara jaringan. Port, mengidentifikasi koneksi spesifik antara perangkat jaringan. Setiap port diidentifikasi dengan nomor. Yaitu yang terakhir jenis kabel jaringan. Yang paling umum adalah twisted pair, koaksial, dan serat optik Ethernet. Itu lanjut cara subnetting. Yang pertama IPv4, kedua kelas full, keempat kelas slash, dan keempat VLSM. IPv4 atau kepanjangan dari Internet Protocol versi 4 terdiri dari 32 bit yang terdiri dari 4 oktet atau blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap oktet terdiri dari 8 bit dan dapat memiliki nilai antara 0 hingga 255 atau 255 dan terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama, kelas A, digunakan untuk jaringan yang sangat besar seperti jaringan milik perusahaan multinasional yang memiliki range IP 1.0.0.0 sampai 126.125.25 sekian. Dan berikut kedua, kelas B, digunakan untuk jaringan menengah seperti jaringan perusahaan skala menengah dengan range IP 128.000 sampai 191.255 sekian. Dan ketiga, kelas C, digunakan untuk jaringan kecil seperti jaringan kantor atau rumah yang memiliki range IP 192.0.0.0 hingga 223.255 sekian. Dan kelas D digunakan untuk multicast, yaitu pengiriman data dan beberapa penerima sekaligus yang memiliki range IP 224.000 hingga 239.255 sekian. Kelas dan terakhir kelas E direservasikan untuk keperluan eksperimen dan tidak digunakan untuk jaringan produksi yang memiliki range IP 240.000 hingga 255 sekian. Kelas full dan kelas slash. Kelas full adalah pengalaman IP yang dibagi menurut kelasnya. Ada 5 kelas yang berbeda dan ini adalah kelas yang berpengaruh terhadap ukuran jaringan. A. Yang pertama, A sama dengan 1 bit pertama IP address 0. B. 2 bit pertama IP address 10. Dan ketiga, C. 3 bit pertama IP address 110. D. 4 bit pertama IP address 1110. Dan terakhir E, 4 bit pertama IP address 1.11.
dan kelas les dapat disimpulkan tidak menggunakan kelas atau tanpa adanya kelas. Jika dihubungkan dengan pengalaman IP, pengalamatan EP, maka pengalamatan EP tanpa menggunakan kelas dengan menggunakan CIDR atau kelas les Internet Domain Routing. Internet Domain Routing. Dan selanjutnya VLSM, kepanjangan dari Variable Length Subnet Mask, adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Manfaat VLSM yaitu efisien menggunakan alamat IP karena alamat IP yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan ruang host setiap subnet. VLSM biasanya mendukung hierarkis menangani desain sehingga dapat secara efektif mendukung rute agregasi, juga disebut rute summarization. Yang ketiga, berhasil mengurangi jumlah rute di routing tabel oleh berbagai jaringan subnet dalam satu ringkasan alamat, misalnya subnet 192.168.10.0/25, 192.168.11.0/24, dan 192.168.12.0/24. Semua akan dapat diringkas menjadi 192.168.8.0/21. Yaitu. Berikut adalah teknik perkabelan. Dalam teknik perkabelan yang sering digunakan dalam jaringan adalah kabel UTP yang terdiri dari dua tipe perkabelan, yaitu satu kabel strike untuk menghubungkan perangkat yang berbeda jenis dalam sebuah jaringan, dan crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama secara langsung. Dengan urutan susunan kabel kedua itu berbeda. Yang pertama untuk strike, urutan kabel ujung pertama dan kedua itu sama. Yang pertama putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Dan yang crossover itu di ujung satu dan ujung dua itu berbeda. Ujung pertama putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan ujung kedua menggunakan susunan putih hijau, putih oren biru, putih biru oren, putih coklat. Berikut jenis-jenis perangkat keras jaringan. Pertama, hub, yaitu menghubungkan beberapa kabel yang berasal dari cabang yang berbeda, misalnya konektor dalam topologi bintang yang menghubungkan stasiun yang berbeda. Kedua, switch, yaitu perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer server, printer, atau perangkat jaringan lainnya dalam suatu jaringan lokal. Yang ketiga, router, perangkat yang menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subjaringan yang menggunakan paket switch chat sebagai fungsi mengelola lalu lintas jaringan. Berikut ini adalah hasil perangkat jaringan yang bisa saya ambil dari tempat kerja saya. Yang pertama, gambar pertama ialah MikroTik, kedua PoE atau Power of Ethernet, yang ketiga router. Lanjut, topologi jaringan yang digunakan di perusahaan saya menggunakan topologi setara. Berikut ini adalah gambar skema jaringan
di tempat kerja saya. Yang pertama, memiliki 2 ISP, langsung disambungkan ke PoE. Server, pertama server switch langsung ke router menuju ke switch, dari switch dipecah ke beberapa bagian. Yang pertama untuk HRD kantor, yang terakhir ADM untuk komputer ADM. Lanjut, spesifikasi jaringan komputer. ISP menggunakan 2 IndiHome dengan kecepatan 100 Mbps dengan IP 36.65 sekian dan LDP dengan kecepatan internet 50 Mbps sebagai internet cadangan dengan IP 124.40 sekian. Switch, total switch yang digunakan 4 dan per switch itu adalah 16 port. Kabel yang digunakan adalah jenis LAN. Lanjut, spesifikasi komputer. Yang pertama, spesifikasi komputer server berjumlah 1 dengan prosesor i5 Core i5 4660 dengan RAM 16GB VGA GTX 1060. Dan untuk komputer user jumlahnya kurang lebih 40 unit dengan prosesor dual core, CPU 2.4 GHz, RAM 8GB tanpa menggunakan VGA. Yaitu kelebihan topologi star yaitu mudah dikelola. Jika satu perangkat mengalami masalah, yang lain tetap beroperasi dengan normal. Memiliki kinerja yang baik. Keempat, mendukung kecepatan jaringan yang tinggi. Kekurangan topologi star yaitu ketergantungan pada switch pusat, biaya operasional lebih mahal, terbatas jarak, kurang efisien untuk skala besar, konfigurasi yang rumit dalam jaringan yang sangat besar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.